Hai, selamat datang di FJ Masura Channel. Kali ini seperti biasa kita akan membahas wawasan ringan soal dongkrak buaya. Kita bahasnya dongkrak buaya. Ini umum digunakan di orang pribadi atau di bengkel karena pertama pengoperasian mudah, nggak butuh tenaga yang besar, dan kapasitas maksudnya daya angkatnya itu lumayan besar. Ini mungkin anak kecil pun bisa menggunakannya ya, jadi maksudnya nggak butuh tenaga banyak. Kekurangannya ini lebih berat daripada dongkrak yang kecil yang botol itu, yang ukuran botol. Namun dengan kemampuan atau dengan kelebihannya, orang masih lebih banyak yang menggunakan ini karena tidak butuh tenaga banyak, nggak terlalu capek, tapi udah bisa angkat dan pengoperasiannya mudah. Dongkrak ini bergeraknya itu atau berfungsinya itu adalah secara hidrolik dan dengan oli. Ada beberapa, dan berfungsi dengan oli yang sebenarnya secara sederhananya dari ruang satu, oli itu dipompa ke hidrolik pendorong secara sedikit demi sedikit. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa menggunakan dongkrak hidrolik lebih ringan dibanding dongkrak biasa. Dongkrak putar pun sebenarnya membuat kita lebih ringan juga karena itu menggunakan skru miring ya. Jadi kayak memanfaatkan bidang miring dari bagian mekanismenya. Biar nggak bingung, kita lihat simulasinya gimana cara kerjanya. Secara umum seperti tadi dijelaskan, dari pemindahan dari oli cairan ini ke bagian pengungkitnya. Untuk baliknya ya tinggal di tuasnya itu ada putaran yang buat mengembalikan cairannya atau olinya ke bagian penampungnya itu, dan dibantu sama pegas. Pegas ini sih sebenarnya fungsinya ketika sedang dicoba ini akan turun sendiri, tapi ketika aplikasi atau sedang digunakan mendongkrak, turunnya itu dibantu sama beban yang diangkatnya, misalnya mobil. Nah, sisa dari titik dimana mobil itu udah berhenti menekan karena sudah menapak di tanah, pegasnya itu yang meneruskan melipat atau menurunkan pengungkitnya. Langsung aja lihat di simulasinya. Saya coba simulasi dengan secara sederhana biar kita tahu gimana cara fungsi dari dongkrak itu, dongkrak tersebut. Oke, sekian penjabaran atau penjelasan tentang cara kerja dongkrak buaya. Ini sederhana sih, tapi jangan tanya kenapa disebut dongkrak buaya. Mungkin sih kalau misalnya saya simpulinnya ini bentuknya kayak dongkrak, bentuknya mirip mulut buaya, tapi untuk lebih pastinya saya nggak tahu ini sejarahnya gimana, kenapa orang nyebut ini dongkrak buaya. Bahkan saya juga nggak tahu nama aslinya sebutannya apa. Saya biasanya tahu cara pakainya, menggunakan atau memanfaatkannya, tapi saya nggak terlalu ngerti soal itu penyebutannya atau sejarah dari penyebutan nama itu.
Ya, thank you banget, makasih udah mampir, udah seperti nonton video sampai habis. Kalau dirasa ini ada manfaatnya, patut didukung, mohon bantuannya untuk share, like, komen, sama share. Terima kasih udah sempetin mampir, semoga ada manfaatnya.